Di tengah dinamika politik yang mulai menghangat jelang 2024, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan komitmen dan konsistensinya mendukung pemerintahan Joko Widodo hingga akhir masa jabatan. Dalam perayaan ulang tahun ke-11-nya, Partai Nasdem pun semakin mantap melangkah bersama Anies Baswedan menuju kontestasi pemilu 2024. Untuk memahami lebih dalam posisi Nasdem dalam pemerintahan Presiden Jokowi dan kontestasi pemilu 2024, sudah bergabung Ketua DPP Nasdem Willy Aditya dan analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Mas Willy, Mas Umam. Selamat malam Zulfia. Baik, Mas Willy, kenapa Nasdem perlu merasa untuk menjelaskan lebih dalam mengenai positioning Nasdem dalam pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Ya, Pak Surya kan orang yang selalu menegaskan restorasi Indonesia itu adalah perubahan cara berpikir dari kepura-puraan menjadi keterus-terangan. Jadi Pak Surya tentu tidak ingin hubungan dengan Presiden Jokowi, hubungan dengan koalisi itu menjadi sebuah hal yang teka-teki. Tentu Pak Surya orang yang tidak mau terjebak dalam hal-hal yang sumir, hal-hal yang kemudian bahkan menjadi menjadi pergunjingan kiri dan kanan. Pak Surya kemudian menjelaskan itu bahwasanya dalam pidato tadi Pak Jokowi adalah presiden Partai Nasdem. Pak Jokowi diyakini oleh Pak Surya Paloh sahabat. Pak Surya bagaimanapun sahabat tetaplah sahabat, dan sahabat sejatinya adalah orang yang setia, orang yang membuka diri di dalam suka maupun duka. Tidak hanya saat suka saja, saat senang saja kita bersahabat ya. Jadi bagaimana maju mundurnya pemerintahan Jokowi ini adalah maju mundurnya Partai Nasdem yang ditegaskan Pak Surya. Dan Pak Surya pernah menyampaikan di saat HUT sebelumnya adalah tamparan seorang sahabat jauh lebih bermakna daripada ciuman seorang pengkhianat. Nah inilah kemudian Surya Paloh terkenal sejauh ini, jejak rekamnya adalah orang yang setia kawan dalam bersahabat. Jadi itu adalah pride-nya Pak Surya, adalah pride-nya Partai Nasdem, sehingga itu disampaikan secara terbuka oleh Ketua Umum Pak Surya Paloh dalam pidato HUT ke-11 tadi, Zilvia. Baik, Mas Umam, kalau menurut Anda, apakah statement yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh pada hari ini memang itu adalah pernyataan yang dibutuhkan saat ini untuk menegaskan bahwa memang posisi Nasdem meskipun sudah mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden Nasdem, tapi untuk saat ini tetap Partai Nasdem berada bersama dengan Presiden Jokowi. Apakah memang itu yang diperlukan keluar dari mulut Pak Surya? Mbak Zilvia, yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh adalah sebuah penegasan atas positioning Partai Nasdem di dalam konteks koalisi besar pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, ini adalah sebuah momentum yang baik, memberikan ruang kontemplasi politik yang cukup matang di dalam konteks berdemokrasi. Bagaimanapun, 2 kali pemilu, 2 kali pilpres, betul bahwa Nasdem adalah bagian dari kekuatan integral yang membawa Joko Widodo menjadi presiden di periode pertama maupun periode kedua. Tetapi pada saat yang sama, tadi diakui sendiri oleh Pak Surya Paloh bahwa ijtihad politik seorang Surya Paloh dan juga Partai Nasdem untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai capres memang sebuah langkah yang berani, dan memang langkah ini tidak mudah. Karena bagaimanapun juga ada implikasi-implikasi, ada dampak yang juga harus diantisipasi. Mulai dari aspek internal, di dalam internal dinamika di dalam Nasdem sendiri, maupun apa yang terjadi di dalam konteks koalisi. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Surya saat ini adalah sebuah upaya klarifikasi, sekaligus juga penegasan atas positioning politik yang ada saat ini. Yang kedua, saya ingin meng-highlight cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh tadi, bahwa pencapresan Anies Baswedan adalah sebuah upaya keberlanjutan dari konteks pemerintahan yang ada saat ini. Tentu dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai sebuah keberlanjutan, bukan sebagai sebuah sesuatu yang bersifat destruktif. Jadi kalau misal narasi yang dibangun oleh teman-teman dari Nasdem, Demokrat, dan juga PKS adalah narasi perubahan, tetapi yang ingin disampaikan dalam konteks ini adalah perubahan yang bukan bersifat destruktif, tetapi perubahan yang bersifat konstruktif. Itulah yang kemudian dalam tradisi usul fikih, teman-teman dari kalangan Nahdliyin menyebutnya dengan al-muhaffadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah.
melestarikan nilai-nilai lama yang masih baik dan tetap menerapkan sesuatu yang baru yang lebih baik. Surya Paloh ingin mencoba untuk meletakkan Anies Baswedan di dalam koridor kepemimpinan seperti itu, bukan sebagai sebuah tawaran yang bersifat destruktif, Baik. tetapi sebuah tawaran kepemimpinan yang konstruktif. Baik, oke. Tadi disampaikan juga oleh Anies Baswedan ya bahwa dirinya ini memilih jalan tidak biasa, jalan mendaki bersama dengan Partai Nasdem untuk menuju 2024. Apa di situ maknanya Mas Willy? Boleh dijawab nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kembali lagi bersama dengan Mas Willy dan juga Mas Umam. Mas Willy, tadi menarik juga disampaikan oleh Capres Nasdem, Anies. Jalan bersama Nasdem ini jalan yang tidak biasa, jalan yang mendaki. Kenapa begitu Mas Willy? Ya, biasanya hidup itu akan lebih indah kalau ada ada panoramiknya, ada dinamikanya ya. Tentu juga ditegaskan juga apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi, sambut oleh Pak Surya. Tentu jalan perubahan itu bukan hanya sebuah hal untuk memenuhi target. Beda antara kontestasi olahraga dengan kontestasi pemilu itu. Kontestasi olahraga begitu kita mencapai target, udah kita bubar jalan. Di dalam kontestasi pemilu, sebuah misi itu baru dijalankan secara utuh ketika kita memenangkan pertarungan. Tentu mencapai itu ibaratkan kalau dianalogikan seperti mendaki gunung. Kita belum tahu sampai kapan kita di puncaknya dan bagaimana etapenya. Tentu ini sebuah dinamika yang harus kita lalui, penuh dengan lika-liku, penuh dengan kesabaran. Tapi itulah kemudian tantangannya untuk kemudian melihat satu sinar matahari yang akan terbit dengan sangat indah ya. Nah, di sanalah kemudian setelah menang misi baru dijalankan. Jadi dalam kontestasi pemilu itu bukan target yang diutamakan, tapi adalah bagaimana merealisasikan misi untuk kemudian membuat kesejahteraan bagi masyarakat. Misi bagaimana keadilan bagi seluruh warga negara. Misi bagaimana restorasi Indonesia mengembalikan jati diri, kejayaan Republik Indonesia itu menjadi pekerjaan kolektif dari setiap agen, setiap aktor, orang-orang yang work hand in hand di dalam proses menuju puncak tersebut, Zilvia. Jadi ini adalah sebuah analogi yang kemudian juga memberikan motivasi dan kemudian memberikan keniscayaan bagi orang-orang yang berjuang di dalam. Baik, oke. Dan terakhir untuk Mas Umam, ada misi restorasi yang diemban oleh Partai Nasdem, tapi di sisi lain juga ada keinginan untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Bagaimana menyelaraskan kedua hal tersebut? Ya, pada dasarnya filsafat pembangunan itu memang bukan hanya sebuah konstruksi ide, tetapi juga bagian dari keberlanjutan ide itu sendiri. Artinya bukan harus kemudian menghendaki sesuatu yang baru, tetapi juga ada nilai-nilai baru yang kemudian bisa diakomodir dan juga disesuaikan dengan nilai lama yang juga masih tetap relevan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Surya Paloh dalam konteks ini Partai Nasdem, tentu ini bukan hanya sekadar sebuah kalkulasi politik, tetapi tentu ada nilai-nilai, ada belief, ada keyakinan, ada juga hal-hal yang sifatnya fundamental, dignity tadi disebut oleh beliau, sebagai sebuah hal yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu di dalam konteks ini tentu apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Surya Paloh mencoba untuk menghadirkan sebuah tawaran yang bukan mendekonstruksi apa yang sudah ada tetapi merekonstruksi dan menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Tentu dalam konteks ini mendaki tadi yang disampaikan oleh Mas Willy adalah sebuah ikhtiar. Dan ikhtiar itu mulai dari sekarang kita sudah mulai tampak bagaimana proses koalisi dinamikanya seperti apa. Oleh karena itu perlu dibangun di atas soliditas yang cukup kuat. Dan soliditas itu harus dibangun di atas trust yang juga equal, yang harus egaliter. Tidak boleh ada yang mendominasi satu sama lain. Oleh karena itu langkah ini harus dilakukan secara disiplin dan buah dari sebuah perjuangan itu manis rasanya. Oleh karena itu ini sebuah ujian yang akan mendapatkan kemuliaan. Oke, baik. Terima kasih atas catatannya Mas Umam dan juga Mas Willy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.